Halo semuanya, ketemu lagi di channel It's Merce. Semoga kalian selalu sehat, selalu berpikir positif, dan tetap produktif selama masa pandemi. Dan buat kalian yang baru berkunjung ke channel saya, jangan lupa ya di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, lanjut. Kesempatan video kali ini saya tertantang untuk mencoba menanam bibit atau benih tanaman hias dari jenis begonia, alocasia, dan peperomia. Mau tahu kelanjutannya? Simak videonya sampai habis ya. No skip loh. Jadi guys, saya beli bibit ini via online dari China. 6 bibit saja yang saya akan coba. Nah, ini display dari tokonya. Kalau kalian lihat, begitu cantik, begitu bagus tanaman. Tapi rasa penasaran saya ingin mencoba menanam dari bibit, apakah hasilnya sama dengan seperti yang digambar. Oke, kalau gitu kita lanjut aja cara dari menanam. Nah, ini saya sudah sediakan pot, dan pot tersebut sudah saya beri nama agar tidak tertukar. Jadi nanti kita akan coba tanam satu pot 3 biji bibit, tidak usah banyak-banyak, karena nanti jika memang berhasil tumbuh, kita akan pindahkan ke pot yang lebih besar. Mungkin 1 atau 2 minggu ke depan saya akan update kembali untuk perkembangan bibitnya ya. Sekarang siapkan media tanamnya ya. Nah, di sini saya akan mencampurkan beberapa media tanam dari pupuk kompos, kemudian ada sekam bakar. Nah, sekam bakar ini salah satu limbah yang didapat dari hasil bekas gilingan padi, kemudian makanya bisa dimanfaatkan menjadi media tanam. Nah, manfaatnya dari sekam ini bisa menjaga kondisi tanah tetap gembur karena memiliki porositas yang tinggi dan ringan. Beda dengan tanah ya yang agak berat. Lalu saya juga akan mencampurkan kokopit. Nah, kokopit ini termasuk ke dalam media tanam hidroponik yang bersifat organik karena terbuat dari serbuk serabut kelapa. Kokopit ini memiliki sifat yang mudah menyerap dan bisa menyimpan air. Selain itu juga memiliki pori-pori yang memudahkan pertukaran udara serta masuknya sinar matahari. Dan terakhir, saya mencampurkan juga dengan andam pakis. Nah, andam pakis ini berbahan ranting dan dedaunan dari jenis tanaman pakis-pakisan yang sudah mati. Nah, si pakis ini karakternya lembab dan agak rapuh. Dia juga mudah menyerap air. Nah, ini merupakan beberapa media tanam yang akan saya campurkan ya guys. Nah, untuk pakisnya kita cacah sedikit karena nanti akan kita masukkan ke dalam pot yang kecil. Oh ya guys, ada yang kelewat tidak terikot, jadi sebelum kita masukkan ke dalam potnya, media tanam yang sudah saya campurkan tadi seharusnya kita basahi atau dibikin lembab, baru kita masukkan ke potnya. Nah, jadi ini proses kita masukkan ke dalam pot yang kecil-kecil ini. Jadi saya memasukkan media tanamnya ke pot dulu. Setelah itu baru kita masukkan bibit-bibitnya. Jadi biar tidak terlalu lama ya.
Setelah semua media tanamnya kita masukkan ke pot, sekarang proses kita masukkan bibit atau benihnya untuk kita tanam. Jadi satu macam atau satu jenis bibit, saya hanya menggunakan 3 atau 4 biji bibit saja biar tidak terlalu dekat. Jadi kalau nanti berhasil tumbuh, mudah untuk kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Sebenarnya untuk menanam bibit atau benih itu gampang-gampang susah ya. Maksudnya tidak semua bibit yang kita beli itu akan berhasil. Pasti ada yang berhasil mungkin, ada yang gagal, ada yang tumbuh, ada yang tidak ada perubahan, ada yang tumbuh tapi tidak berkembang. Nah, di sini saya mencobanya untuk bibit tanaman hias. Pasti nanti saya akan update gimana perkembangannya untuk seminggu atau 2 minggu ke depan. Nah, buat teman-teman yang udah pernah coba tanam bibit atau benih tanaman hias ya, bukan tanaman yang bisa kita konsumsi, tapi tanaman hias, coba bisa kalian kasih komentar di bawah bagaimana, apakah berhasil atau tidak. Dan jika ada masukan lainnya bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Jadi ini dia ya guys, penampakan dari bibit yang sudah kita tanam. Sudah ditempatkan ke tempatnya masing-masing sesuai dengan nama yang saya kasih di dalam pot. Kemudian saya akan melakukan penyemprotan ulang di bagian atasnya, gunanya untuk media tanam tersebut tetap lembab dan basah. Selain lembab dan basah, bibit juga butuh kita taruh di tempat yang gelap. Setelah kita semprot, kemudian saya tutup dengan plastik wrap. Nah, ini gunanya supaya tidak setiap hari kita basahi atau kita semprot. Jadi jika ditutup dengan plastik, dia kan akan berembun dan embunnya itu akan menetes kembali ke media tanamnya. Jadi sehingga tetap lembab. Nah, ini saya menggunakan plastik yang ada aja ya guys, karena supaya bisa dipantau juga apakah benihnya sudah terbelah atau belum, jadi bisa ketahuan. Nah, sekarang saya juga melakukan membolongi plastik, gunanya supaya ada sirkulasi udara yang masuk, jadi tidak ditutup rapat, supaya juga tanamannya bisa bernafas. Nah, jadi ini yang sudah saya bolong-bolongin ya guys, seperti ini.
setelah itu nanti tinggal kita taruh di tempat yang gelap. Oke, sekarang proses terakhir kita taruh di tempat gelap ya. Gunanya sebagai proses dia pemecahan atau terbelahnya dari bibit tersebut. Nah, di sini saya taruh di kolong lemari. Biasanya kolong itu pasti gelap. Nah, saya taruh di situ sebagai memudahkan saya juga untuk bisa pantau setiap hari. Jadi besok pagi saya coba intip apakah kering dan apakah ada perubahan atau tidak. Oke, mungkin cukup itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share ke sosial media kalian, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.